Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami Maulaya salli wa sallim daiman abada ala al-habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده المؤمنين لطاعته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلقه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا لأداء كلمته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Wabil khusus yang kami hormati Ketua DKM Musalla Asy-Syariah Bapak Eko Novianto beserta anggota dan pengurus yang lainnya. Yang kami hormati pula seksi Ubudiyah Bapak Redi, Bapak Winarto, Bapak Zainal dan Bapak Yono serta bapak-bapak yang lainnya. Yang kami hormati pula Sohibul Wilayah Bapak Ketua RW 29 Bapak Odik Sodikin Wabtahanallahu fituli hayatihi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah berkahi kehidupannya, Allah berkahi rumah tangga dan rezekinya. Yang kami hormati pula para ketua RT se-RW 29 baik yang masih aktif maupun yang sudah purna bakti. Bapak Ketua RT 2 Bapak Muhammad Barikin, Bapak Haidir dan juga bapak-bapak yang lainnya.
para sesepuh dan bini sepuh orang tua kita, Bapak Sugi Rahmat, Bapak Sugiono, dan juga Bapak Kamidi, serta bapak-bapak yang lainnya, dan juga para remaja. Alhamdulillah yang dalam hal ini tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat taklim saya kepada para hadirin jamaah sekalian yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya, taufik serta hidayah-Nya, dan juga atas izinnya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama dapat meluangkan waktu dalam rangka melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antaranya ialah kita dapat menunaikan sholat subuh berjamaah, ditambah dengan bertasbih, bertahmid, dan bertakbir, dilanjutkan duduk sejenak bermuajahah bersilaturahim, dilanjutkan pula dengan tahlimul Quran wa maharijul huruf dan kadar makna atau artinya. Kesemuanya ini mudah-mudahan Allah hitung, Allah catat sebagai amal ibadah kebaikan kita, dengan harapan berkumpulnya kita pada pagi hari ini sebagai isyarat bahwa besok kita akan dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan kita sekalian selaku umatnya sekaligus sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan yaumil qiyamah kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin jamaah sekalian, sebagaimana biasa sebelum kaji kita mulai, tak henti-henti dan tak bosan-bosannya kita membaca Ummul Quran Suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah jadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan putra-putri istri soleh dan salihah. Allah berikan rezeki yang luas, yang murah, yang mudah, yang halal, yang barokah. Allah segera berangkatkan kita ke tanah suci Makkah Madinah untuk menjalankan ibadah haji maupun umrah ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Kita doakan saudara kita, sanak famili, handai tolak, tetangga, depan, belakang, kanan, kiri kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Mudah Allah senantiasa angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya. Setelah sehat kembali aktivitas menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga guru kita yang sedang mengawal orang yang umroh, mudah Allah berikan kelancaran, Allah berikan keselamatan. Juga pula guru kita Bapak Haji Lutfi Mutawalli yang dalam keadaan fisiknya sedang kurang sehat, mudah Allah senantiasa angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya. Dan juga saudara-saudara kita yang hadir, riwayat maupun yang belum sempat hadir, yang dalam keadaan kurang sehat, mudah Allah senantiasa angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, Allah berkahi rezekinya. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin.
Bapak hadirin jamaah sekalian, marilah kita kaji kembali juznya masih juz 21 halaman di sini halaman 2 halaman 326 327 suratnya masih surat Ar-Rum ayatnya yang keberapa Pak Redi 44 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ke atas lagi ya. Man kafara fa'alaihi kufru wa man 'amila shalihan falianfusihim yamhadun. Ayat yang sebelumnya menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh hambanya agar selalu fa'akim wajhaka lid-dinil qayyim, agar kita menghadapkan wajah kita kepada agama yang lurus, yaitu agama Islam. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memeluk agama Islam. Lalu yang selanjutnya man kafara fa'alaihi kufruh. Barang siapa yang ingkar, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'alaihi kufruh, maka mereka itu akan mempertanggungan jawabannya atas kekafirannya itu, menyediakan kekafiran mereka nanti akan dimintai pertanggungan jawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man 'amila shalihan fali anfusihim yamhadun. Barang siapa yang selalu mengerjakan kebajikan atau amal kebaikan, fali anfusihim, maka sama saja kita menyediakan tempat buat kita sendiri. Tempat apa? Yamhaduna, tempat untuk bersenang-senang di dalam surganya Allah. Makanya kita yang pada pagi hari ini sempat hadir di tempat yang mulia ini, sama saja kita mempersiapkan tempat kita nanti untuk bersenang-senang di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyajziyalladzina amanu wa 'amilus salihati min fadlih innahu la yuhibbul kafirin. Liyajziyalladzina amanu, agar mendapatkan balasan kebaikan, di antaranya ialah kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat siapa? Alladzina amanu, buat orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan yang berbuat kebajikan, min fadlihi, dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu mencari keutamaan dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik untuk kehidupan di alam dunia maupun kehidupan di alam akhirat. Fa idza qudiyatus shalatu fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Kita nanti setelah selesai ini
masing-masing yang mempunyai kegiatan fantasiru fil ard, bertebaranlah di muka bumi. Tujuannya apa? Lifadlillah, untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu, sesungguhnya ialah dia siapa? Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. La yuhibbul kafirin. Allah tidak suka, tidak cinta, tidak senang kepada siapa? Orang yang ingkar atau orang kafir. Jadi Allah itu paling tidak suka kepada orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min ayatihi an yursilar riyaha mubashshiratin wa liyudhiqakum min rahmatihi wa litajriyal fulku bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Wa min ayati, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, ayati artinya kebesarannya, nya siapa? Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyursilar riyah, Allah yang mengirim, yang mengutus angin, mubashshiratin, supaya membawa kabar gembira. Ada angin yang hilir-hilir ya, kita duduk angin sepoi-sepoi ya, apalagi habis makan ngantuk ya, gara-gara angin kita yang mengembus itu membawa kabar gembira buat kita semua. Waliyudhiqakum min rahmatih, agar kita semuanya menikmati rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita selalu disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walitadriyal fulki bi amrih, agar angin itu menjalankan, menggerakkan perahu bi amrihi, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perahunya perahu layar kali ya, supaya digerakkan oleh angin sehingga sesuai dengan tujuannya. Walitabtaghu min fadlihi, dan juga mencari karunianya atau keutamaannya, ialah kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la'allakum tashkurun, agar mereka termasuk golongan orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kurang syukur bagaimana ya? Kita diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, tanpa terasa bahwa kita sudah berada di bulan Syafar ya. Berapa hari, beberapa minggu lagi kita akan memasuki bulan Maulid atau Rabiul Awal, di mana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan insyaallah Ketua DKM sudah menyiapkan nanti untuk peringatan Maulid akan dihadiri oleh Al-Mukarram Habib siapa Pak Eko? Ahmad Mustaba. Insya Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan panjang umur sehingga kita bisa melaksanakan peringatan maulidnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad
arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fantaqamna minal ladzina ajramu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Walaqad arsalna, dan sesungguhnya aku Muhammad mengutus min qablika sebelum engkau. Siapa yang diutus? Rasulan, orang-orang sebagai rasul, ila kaumihim, kepada kaumnya. Sebelum baginda Rasul ada juga Nabi Nuh, nabi-nabi yang lain, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun, semuanya ialah bagi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya utusan Allah untuk kaumnya masing-masing. Faja'ahum bil bayyinat, maka mereka itu datang kepada semua kaum-kaumnya bil bayyinati, membawa kabar yang jelas, ya, kabar berita yang jelas. Minal ladzina ajramu, mereka bil bayyinat fantaqamna minal ladzina ajramu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa, ya. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, maka wa kana haqqan alaina itu sebagai hak kita, hak kami. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, nasrum minal mu'minin, yang menolong orang-orang yang beriman. Insyaallah bagi kita orang yang beriman tentunya akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir, ya. Yang penting kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah Allah juga akan dekat pada kita. Allahul ladzi yursilur riyaha fatuthiru sahaba fayabsutuhu fis samai kaifa yasha'u wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa ruju min hilalih fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idza hum yastabshirun. Allahul ladzi yursilur riyaha, Allah yang mengutus atau yang mengirimkan angin, patusiru sahaban fayabsutu fis sama, yang menggerakkan awan. Angin itu menggerakkan awan yang ada di langit. Fayabsutu fis sama, dan Allah yang membentangkan di langit. Kaifa yasha, sebagaimana yang ia kehendaki. Wa yaj'alu kisafan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan gumpalan-gumpalan, yaitu awan. Kalau mendung kan bergumpal-gumpal, ya. Ada yang terang, ada yang gelap, ya. Fatarul wadqa, maka lihatlah hujan, ya, lihatlah hujan, yakhruju min hilalihi, yang keluar dari celah-celah
gumpalan awan tersebut. Makanya ketika mendung ada gumpalan-gumpalan awan, maka turunlah air hujan di celah-celahnya gumpalan tersebut. Fa idza asaba bihi mayyasha, semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, sesuai apa yang Ia kehendaki, min ibadihi, untuk hambanya, idzahum yastabsyirun, ketika air turun itu kita merasa gembira, adem ya. Yang tadinya panas kering kerontang, Allah turunkan hujan sehingga merasa sejuk dan dingin. Jadi kita semuanya merasakan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanu min qabli an yunazzala alaihim min qabli lamublisin. Wa in kanu, dan mereka ketika mereka dalam keadaan min qabli ayunazzila alaihim, sebelum Allah turunkan hujan buat mereka, min qabli sebelumnya, la mublisin, mereka merasa putus asa ya, karena merasa panas, merasa gerah ya. Kipas angin sudah kanan kiri dipasang, ada AC juga, masih panas baik ya. Kalah dengan angin alami ya. Angin alami itu di samping tidak ada dampak penyakit, juga sejuk. Coba kipas kalau kita todong langsung ke badan kita ya, bisa kembung angin ya. Kalau bisa itu paru-paru basah ya. Makanya kita selalu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Panzur ila asari rahmatillahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha, illa dzalika la muhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pandur, maka perhatikanlah ila asar rahmatillah, apa ya sebahagiaan yang dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaifa yuhyil arda, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan bumi yang tadinya kering kerontang, setelah turun air hujan jadi hidup kembali. Rumput-rumput yang tadinya kering jadi hijau, pohon-pohon jadi kembali hidup, hijau dan tumbuh. Setelah itu buah-buahannya juga ada mangga, ada anggur, ada apel, ada macam-macam, karena disirami dengan air hujan. Untuk apa? Untuk manusia ambong kalau nggak bersyukur mah ya. Mau makan pisang nggak usah nanam, sekarang mah ada ya. Yang penting duitnya ada. Pengen pisang nanam kagak, duit orang lah, ngeliatin doang ya. Ngeliatin doang. Jadi tapi insya Allah sekarang mah Allah serba memberikan kemurahan ya. Makanya beda orang tani dengan Ustadz Baiko ya. Orang tani pengen pisang 1 tahun nanam ya, baru numbuh baru makan pisang. Tapi kalau Ustadz duduk baru 5 menit udah diastrolin pisang. Coba ya, kayak semalam ya Pak Sugeng ya, ada pisang Ambon, pisang rebus, jeruk, luar biasa. Makanya perbedaannya
ustadz sama orang tani begitu Pak ya. Tapi kalau nggak ada orang tani, siapa yang mau nanam pisang ya? Makanya kita juga harus saling harga menghargai ya. Kaifa yuhil arda ba'da mautiha illa dzalika lamuhyil mauta, dan yang demikian inilah sesungguhnya Allah lah yang menghidupkan apa yang sudah mati. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ini berlaku buat kita sebagai manusia. Nanti setelah wafat berada di alam barzakh akan dihidupkan kembali. Tujuannya apa? Naktubu, akan dicatat semuanya perbuatan-perbuatan yang waktu hidup dalam alam dunia tidak ada sekecil sedikit apapun yang tertinggal ya. Maka pada pagi hari ini alhamdulillah malaikat raqib sedang sibuk mencatat kebaikan kita karena kita duduk di tempat yang mulia. Dapat pahala silaturahim, dapat pahala membaca zikir, membaca tasbih, membaca macam-macam. Jadi kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa, dan dia siapa ya Allah Subhanahu wa taala, ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatunya, semuanya atas kehendak dan kekuasaan Allah. Kita manusia hanya punya rencana, akan tetapi yang menentukan ialah Allah Subhanahu wa taala. Kita niat pengen 2 gunung ya, niat doang ya, Allah belum mengizinkan ya, dari belum kebeli juga ya. Untuk karenanya sekarang banyak tempat rekreasi, di mana-mana ada tempat hiburan sehingga menghilangkan rasa jenuh kita. Fa'illaka la tasmi'ul mauta wa la tusmi'u summa du'a idza walau mudbirin. Hah? Kelewat? Betul? Walain arsalna. Iya. Ini makanya pinteran murid emang guru. Ya. Walail arsalna rihan fara'au musparran ladhallu min ba'dihi yakmurun. Walain arsalna rihan, apabila aku mengutus atau mengirimkanlah angin ya, fara'au musparron, maka tanaman-tanaman itu jadi kuning kering ya. Ladhallu min ba'di yakfurun, mereka terus beringkar kepada Allah. Jadi kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Kadang-kadang ada angin yang dikirim, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena angin itu mungkin merasa panas, sehingga tanaman itu menjadi kuning dan kering. Kalau kuningnya padi, keringnya padi, baru dipanen. Tapi kalau keringnya pohon-pohonan sehingga tidak menghasilkan buah, maka la dhallu min ba'di kafir, mereka berpaling kembali dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengirim angin bermacam-macam, angin yang kecil jadi sahabat, angin yang besar menjadi lawan atau musuh, sama saja dengan api atau
air. Coba air kalau turunnya kecil jadi sahabat kita buat nyawa buat segala macam. Tapi kalau banjir bandang menimbulkan bencana alam, itu suatu peringatan dari Allah. Api pun juga seperti itu. Kalau kecil bisa buat masak, bisa buat merebus air dan macam-macam. Akan tetapi kalau angin itu besar bisa menjadi musuh kita, ialah alias kebakaran. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka nanti akhir zaman Allah juga akan mengirim yang namanya rihul baridah, angin yang hawanya dingin sampai menusuk ke tulang belulang, ialah untuk mematikan umat atau hamba-hambanya. Dikirim oleh yang namanya ruhul barid, angin yang sangat dingin rasanya. Fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summad du'a idza walau mudbirin. Fa innaka maka sesungguhnya engkau la tusmi'ul mauta, tidak akan mampu membuat orang yang sudah meninggal jadi mendengar, ya. Wala tusmi'u summa du'a, dan tidak mampu mendengarkan orang yang sudah wafat walaupun dipanggil-panggil, ya. Kalau sudah meninggal dipanggil-panggil secara lahiriahnya tidak bisa kita memberikan supaya dia jadi dengar. Akan tetapi kita yang masih hidup tidak mendengar apabila, makanya ketika kita berziarah kita disunnahkan assalamualaikum ya ahlal kubur atau assalamualaikum ya ahlal diyar minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahikun. Tapi kita nggak dengar, yang meninggal dengar. Lah kalau yang meninggal kedengaran jawab, kita lari ketakutan, ya. Kita bisa lari ke dagar-dagar, ya. Makanya Allah kita takdirkan nggak dengar, ya. Cuman kita diwajibkan atau disunnahkan ketika kita memasuki kuburan, karena almarhumah itu mendengar dan melihat, ya. Makanya luar biasa ketika kita ziarah ke makam orang tua kita, saudara kita, mereka melihat kita, ya. Bapak Haji Endi Ariwijaya, Pak Endang datang, lihat, jangan kagak lihat, ya. Jangan dianggap nggak lihat Pak Endang, ya. Ini sekalinya datang, ya Allah Mbak izinin saya. Nah, mudah-mudahan cepat-cepat alpanya menambah tahunnya, ya. Begitu ya, bukan Mbak. Jadi ngelihat, ya. Makanya alhamdulillah semalam Bapak Eko juga habis memperingatnya haul. Ibunya Pak Eko ngelihat juga. Maka ketika kita sudah berada di alam barzakh, hanya 3 yang dinanti-nantikan oleh para yang sudah berada di alam kubur. Yang pertama, yang paling ditunggu ialah doa dari anak-anak kita. Yang kedua, yang paling ditunggu-tunggu kapan datangnya hari kiamat. Tapi kalau bagi orang yang baik, orang yang beriman, walaupun sudah ratusan tahun berada di alam barzakh, seolah-olah sebentar banget. Beda dengan orang yang tidak beriman, padahal baru saja dimakamkan, seolah-olah sudah beratus-ratus tahun menunggu datangnya hari kiamat. Itulah keluar biasa, ya.
perbedaan antara orang yang beriman dan juga orang yang tidak beriman. Ini udah titik, tapi tinggal berapa ayat lagi nih. Kalau diterusin nanti itu nasi uduk basi ya. Bagaimana Pak Zainal? Nasi konsumsinya rupanya udah datang ya. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini satu ayat lagi ya, biar pas Ain ya. Iya. Wa ma anta bihadil ummi an dhalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Yang artinya wa ma anta bihadil ummi, dan kalian tidak akan mampu memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada orang-orang andolalatihim yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu enggak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang sudah terkunci hatinya ya. Makanya dalam surat Al-Baqarah yang lalu yang berbunyi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Jadi orang-orang kafir itu sudah terkunci atau dikunci pintu hatinya dan penglihatannya serta pendengarannya. Intusmi'u illa may yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Tapi bagi orang-orang yang beriman, bagi mereka yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendengar ya, akan mau ketika diberikan petunjuk hidayah oleh Allah dan oleh kita. Baginda Rasul saja tidak mampu memberikan hidayah kepada pamandanya ialah Abu Thalib yang waktu hidupnya melindungi dan membela, akan tetapi sampai akhir hayatnya belum sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baginda Rasul menangis sehingga turun surat Al-Qasas ya, dalam Al-Quranul Karim surat Al-Qasas ayatnya ayat 56 yang berbunyi fa innaka la tahdi man ahbabta, maka sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi, tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi hanya Allah lah yang bisa memberikan petunjuk kepada yang Ia kehendaki. Kita sifatnya ikhtiar ya, mengajak kali aja itu orang pas diajak sama kita Allah memberikan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Waktu jualah yang memisahkan kita, mohon maaf bila di sana sini terhadap kehilapan dan kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan dan kebodohan milik saya pribadi ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna warzuqna tilawatahu ala
Ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.